Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlia Rahmah, mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B dengan nomor induk mahasiswa 878369734. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah praktikum IPA di SD dengan dosen pengampu Ibu Handayani Siregar, SPD, MPD. Praktikum pertama yaitu melakukan kegiatan praktikum dengan judul ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan dari praktikum ini yaitu mengamati ciri-ciri makhluk hidup yang ada di sekitar tempat tinggal. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamat, yang ketiga adalah alam sekitar. Adapun langkah kerja yang dilakukan, yang pertama, temukan 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Langkah kerja yang kedua yaitu catat ke 10 makhluk hidup pada lembar pengamatan. Yang langkah kerja yang ketiga, amatilah ciri-ciri dari makhluk hidup yang telah kalian catat. Berikut merupakan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Hewan dan tumbuhan bergerak dengan caranya masing-masing. Hewan bergerak menggunakan alat geraknya seperti kaki, sayap, sirip, dan lainnya. Sedangkan tumbuhan bergerak karena adanya rangsangan dari luar, misalnya cahaya matahari dan media pertumbuhan. Seperti video berikut, hamster bergerak menggunakan kakinya, sedangkan pohon labu bergerak mengikuti media pertumbuhannya, yaitu pagar kayu. Ciri yang kedua yaitu bernafas. Hewan dan tumbuhan memiliki ciri bernafas. Hewan bernafas menggunakan alat pernafasannya seperti paru-paru, pundi-pundi udara, dan insang. Sedangkan tumbuhan bernafas menggunakan alat pernafasan berupa stomata dan lentisel. Di sini ikan hias bernafas menggunakan insang, sedangkan tumbuhan bunga kertas bernafas melalui stomata dan lentisel pada daun. Ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu makan. Hewan dan tumbuhan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Hewan ada pemakan daging, pemakan tumbuhan, dan pemakan biji-bijian. Sedangkan tumbuhan memakan unsur hara di tanah dan membutuhkan air. Dapat dilihat bahwa sapi membutuhkan makanan berupa tumbuhan rumput, sedangkan pohon jeruk membutuhkan air dan unsur hara yang ada di dalam tanah. Ciri yang keempat yaitu tumbuh. Hewan dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan yang mulanya kecil menjadi lebih besar dan lebih tinggi saat mereka bertumbuh. Di sini, ayam yang mulanya kecil tumbuh menjadi lebih besar dan gemuk. Sama halnya dengan ayam, pohon pepaya yang awalnya kecil tumbuh menjadi lebih tinggi. Ciri makhluk hidup yang kelima yaitu berkembang biak. Hewan dan tumbuhan mengalami berkembang biak. Hewan berkembang biak dengan cara bertelur, beranak, dan ada pula yang bertelur dan beranak. Tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa adanya proses fertilisasi atau penyerbukan, sedangkan generatif adalah perkembangbiakan dengan adanya proses fertilisasi atau penyerbukan. Di sini, kambing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau tunas. Kesimpulan dari praktikum ini adalah makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak dan bereaksi terhadap perangsang, bernafas, perlu makan atau nutrisi, dan tumbuh dan berkembang. Berikut adalah dokumentasi ciri-ciri makhluk hidup pada hewan yang telah dilakukan. Hamster bergerak menggunakan kaki, ikan hias bernafas dengan insang, sapi membutuhkan makanan tumbuhan rumput, kambing berkembang biak dengan cara beranak, dan ayam yang mengalami pertumbuhan.
Dan ini adalah dokumentasi ciri-ciri makhluk hidup pada tumbuhan yang telah dilakukan. Tumbuhan labu bergerak mengikuti media pertumbuhannya yaitu kayu, bunga kertas bernapas menggunakan stomata dan lentisel, pohon jeruk membutuhkan air dan zat hara dalam tanah, pohon pisang berkembang biak dengan cara vegetatif alami atau tunas, dan pohon pepaya yang mengalami pertumbuhan dari kecil menjadi tinggi. Sekian penjelasan tentang praktikum ciri-ciri makhluk hidup pada hewan dan tumbuhan. Terima kasih.